Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Sundari, NIM 2020143571. Saya perwakilan dari kelas 5O dengan dosen pengampu Endang Surtioni. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bidang bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Bidang bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu ada 4. Yang pertama, bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar. Yang kedua, bidang bimbingan sosial di sekolah dasar. Yang ketiga, bidang bimbingan belajar di sekolah dasar. Yang keempat, bidang bimbingan karier di sekolah dasar. Bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar yaitu dalam bimbingan pribadi, layanan bimbingan dan konseling membantu siswa menemukan dan memahami serta mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, serta sehat jasmani rohani. Bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok berikut. Yang pertama, mampu penanaman sikap dan kebiasaan dalam bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengenalan dan tentang kekuatan diri sendiri dan menyalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, baik kehidupan sehari-hari di sekolah maupun pemahaman untuk masa depan. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangan memiliki kegiatan-kegiatan kreatif dan produktif. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha-usaha penanggulangan. Yang kelima, pengembangan kemampuan pengambilan keputusan serta dan pengarahan diri. Yang keenam, perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat baik secara rohani maupun jasmani. Yang terakhir, pengembangan kemampuan menyerahkan diri sesuai keputusan yang telah diambilnya. Yang kedua yaitu bidang bimbingan sosial di sekolah dasar. Bidang sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta pengembangan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan kreatif dengan teman sebaya, anggota keluarga dan warga lingkungannya. Bidang bimbingan sosial memuat pokok-pokok materi sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Yang kedua, pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berlangsung sosial baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga, pengembangan hubungan dengan dinamis dan harmonis. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman peraturan yang tuntutan di sekolah, rumah, dan lingkungan. Yang kelima, pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berkomentar. Yang keenam, orientasi tentang hidup berkeluarga. Yang ketiga yaitu bidang bimbingan belajar di sekolah dasar. Bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah, madrasah, dan belajar secara mandiri. Pelayanan bimbingan konseling membantu siswa SD mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai kegiatan. Ada beberapa pokok materi. Yang pertama yaitu pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar. Yang kedua, mengembangkan disiplin belajar dan berlatih baik serta mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran di SD. Yang keempat, orientasi belajar di sekolah lanjut tingkat pertama. Yang terakhir, pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, budaya yang ada di sekolah. Yang keempat, bidang bimbingan karier di sekolah dasar. Bidang karier yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karier. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja. Ada beberapa materi yang dimiliki bimbingan tersebut. Yang pertama, pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, pengenalan, orientasi, dan informasi karier pada umumnya secara sederhana. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman diri secara awal,
berkenaan dengan kecenderungan karier yang hendak dikembangkannya. Yang terakhir, orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.